Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah surya cell ya, bahasa kerennya ya, atau surya panel. Untuk kali ini saya menggunakan sebuah UC ya, sebuah UC dari berbagai merek ya. Di samping itu juga second ya, ini second semua, dari tipenya sembarang tipe ya, sembarang tipe. Ada yang bekasnya TV, ada yang bekasnya power amplifier, terserah, yang penting UC dengan berbagai merek ya, jenisnya maupun NPN ataupun PNP sama. Yang penting yang perlu kita perhatikan, kita yang butuhkan hanyalah kutub ini ya, kutub basis sama kutub emitter ya. Ini kalau UC ini basis, ini emitter, ini kolektor ya. Kalau UC, yang penting antara kutub basis sama emitter ini terhubung ya. Kalau kita tes pakai avometer, ini terhubung. Nah, ini terhubung. Ini rusak ya. Ini rusak. Nah, terhubung berarti tidak kena pakai. Kalau putus, ini tidak kena pakai, saya taruh sini. Ini kita bolak-balik hitungnya. Ini hidup ya. Kita pakai booster saja, pakai booster biar jelas. Pakai booster ya, ini ya. Kalau pakai booster, bagi yang tidak punya AVO, kita juga bisa menggunakan baterai sama LED ya untuk mengetesnya. Tidak kena ya, ini kena ini. Udah kena kawan, pakai booster, pakai AVO pakai AVO saja, pakai AVO nilai 10k ya, pakai AVO nilai 10k, pakai AVO ya. Udah kena yang rusak tadi, memang second. Nah, ini kena ya, kalau jarum bergerak ini berarti kena. Yang penting posisi antara emitter sama basis ini terhubung ya. Dan untuk penempatannya, saya membuatkan sebuah mal ya, sebuah mal dari aluminium bekas, walaupun tanpa mal bisa, yang nantinya kita konekkan posisi ini ya, UC ini di sini ya, biar mudah. Posisi UC ini di sini kita urutkan. Dan untuk yang kita butuhkan dalam membuat surya panel ini, kita memotong bagian ini ya, bagian atasnya ini ya, kita potong. Kita bisa memotong dengan gergaji atau gerinda ya, kita potong dulu, tata caranya saya ajarin. Kita potong dulu. Setelah kita buka bagian penutup ini ya, kita gerinda bagian penutup ini. Langkah yang pertama kita harus lakukan adalah mengecek posisi positif dan negatifnya ya. Langkahnya kita ukur kita ukur posisi ini ya, plus minnya. Kita cari plus minnya dengan mencolokkan kabel ini ya. Kemudian kita ukur pakai avometer ya. Kita ukur, menunjukkan 1 volt. 1 UC ini mendapat tegangan sebesar 1 volt ya.
1 volt. 1 OC ini tegangannya 1 volt. Kemudian yang harus kita lakukan adalah memotong posisi kutub ini ya. Kutub yang negatif ini kita potong biar nanti mudah. Kita potong kutub negatif ini, kita potong. Selanjutnya begitu dengan OC yang lain ya, kita menentukan kutubnya, kita potong, kita ukur. Kalau terbalik jarumnya berarti terbalik, kita ukur. Kalau udah betul kita potong lagi. Seterusnya begitu, biar kita tahu mana ini kutub negatif, ini kutub positif, sehingga kalau kita menyeri dalam suatu rangkaian akan mudah. Kita rangkai dulu ya. Saya rakit jadinya begini ya. Kaki yang saya potong pendek-pendek ini adalah kaki posisi negatif ya, yang panjang ini positif. Dan jangan lupa kalau untuk mengebor aluminium ini, walaupun tidak aluminium apa plastik apa triplek, ini posisinya harus lebih besar ya, supaya tidak terhubung singkat ya. Ini jadinya gini nih ya. Ini nanti yang akan menangkap posisi sinar matahari ya. Mengapa saya memakai aluminium? Karena aluminium ini bersifat untuk menyerap panas, sehingga panas bisa terkumpul di sini nantinya. Dan cara penyambungannya, nanti kita dari kutub positif ini kita hubungkan ke kutub negatif, dari negatif ke positif, seperti memasang baterai ini ya. Jadi nanti bisa terbentuknya voltnya bisa besar ya, dari negatif positif ke negatif ke positif. Saya hubungkan dulu ya. Untuk kali ini saya menggunakan mediator plastik ya, untuk sebagai tempat pemasangan usi-usi ini ya. Karena apa? Karena kalau pakai plastik kita tidak menggunakan osilator ya. Kalau menggunakan aluminium seperti saya bikin kemarin yang sudah saya pasang, kita menggunakan osilator dan juga memakai ini ya, pin out ini ya. Yang penting fungsinya sama. Tapi yang harus kita perhatikan cara pemasangannya ya. Kita harus mengukur dengan apometer ini ya, sebesar 10K ya, sebesar 10K. Kita ukur ini ya, kita ukur mulai dari sini ya. Ini antara posisi kabel yang ini sama yang ini harus terhubung ya, harus terhubung. Jadi kita ukur satu-satu dengan abu 10K, yang penting harus terhubung. Kalau tidak terhubung, kelihatan ya sendiri ya. Sabar ya. Ini pakai 10K ya. Kalau pakai 10K bisa, soalnya hambatannya besar. Ya ini harus terhubung ya. Untuk pengecekannya kita ukur satu-satu, dari kutub yang ini positif kita ukur satu-satu ke sini ya. Satu-satu. Kalau semakin sedikit hambatannya semakin besar ya. 1K sudah cukup bisa menggerakkan abu ini ya. 1K bisa, tapi kalau banyak kita tidak dapat ukurnya, harus menggunakan
10K. Ini langsung dari ini ya, langsung dari titik poin tegangan ya, kita colokkan gini sudah terukur. Kalau pakai 1K jarum hanya dapat bergerak sedikit. Marilah kita coba apakah berhasil. Ini setelah kita coba menghasilkan tegangan sebesar 4 volt ya, menghasilkan tegangan hampir 4 volt ya, pada posisi maksimal ya. Ini kalau pakai AVO digital ini DC menghasilkan tegangan sebesar 37 ya, 37 volt. Kalau kita tutup ini set ya, nah ini turun ya, saya tutup ya, saya tutup ini, saya tutup medianya ini turun ya, bagus ya. Ini saya menggunakan 10 OC ya, arusnya sudah DC ya. Nah ini sudah DC walaupun tanpa diode, arusnya sudah DC ya. Tapi kalau rekan-rekan kalau mau masang di kutub positif ini langsung kita beri diode ya. Ini tegangannya 4 volt, arusnya DC sebesar 35 ya. Nah ini ya, ini turun naik, kita gini ya, turun naik ya. Nah, saya hanya memiliki 10 OC. Di samping itu OC ini tergantung baik buruknya ya. Kalau yang bagus ini lebih menghasilkan tegangan yang banyak. Tapi kalau yang agak biasa ini, yang biasa-biasa ini saya pakai 6, yang bagus cuma 4. Yang bagus cuma 4. Ini groundnya lepas ya. Ya, nanti teman-teman kembangkan sendiri ya. Saya tidak mempunyai alat yang volt kecil untuk sebagai medianya, hanya volt besar. Ini kalau tegangan panasnya berkurang ya juga berkurang. Ini soalnya posisi apa, mendung ya. Ya. Ini tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa, cuma ini tok ya, tidak ada apa-apa. Nah, tidak ada apa-apa. Ini posisi mendung, tidak panas, berarti posisi panas ya. Demikianlah tutorial yang bisa saya berikan. Mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan ya yang hobi-hobi apa, utak-utik elektro ya. Ini posisinya mendung ini, tadi panasnya belum maksimal ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya sehingga channel ini menjadi lebih besar. Salam dari saya. Coba lagi dalam ruangan ya, hanya mendapatkan apa, tegangan yang sedikit ya. Nah ini dari ruangan, ini menghasilkan tegangan sebesar 2 lebih ya. Nah tegangan 2 lebih dengan apa, osiloskop ini apa, kalau aku digital sulit ya Pak. Aku digital sama 2,5 ya. Saya tutup. Nah ini kalau aku digital 2,4, tegangannya sudah DC ya, tegangannya sudah DC. Kalau saya tutup ini ya, ini berubah-ubah ya. Ini saya tutup pakai tangan gini ya. Nah, berubah-ubah. Demikian tutorial ini, semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan, dan jangan lupa
subscribe channel saya ya, agar channel ini menjadi lebih besar. Salam dari saya.